kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali untuk Anda 3 berita utama kami hari ini. Unjuk rasa ratusan warga dan mahasiswa di kantor Telkom Merauke berakhir ricuh. Pendemo kecewa internet mati dan merusak fasilitas kantor. Anggota KKB pembunuh 2 Brimob di Nabire diringkus polisi. Ratusan pelajar di Kabupaten Mimika ikut karnaval kemerdekaan. Hujan deras tanpa henti selama sepekan terakhir membuat beberapa wilayah di Kabupaten Mimika, termasuk kawasan pemukiman warga, terendam banjir. Ketinggian air di beberapa titik bahkan mencapai lutut orang dewasa. Sejumlah lokasi yang paling terdampak diantaranya distrik Wania, serta kompleks Jalan Patimura, distrik Mimika Baru. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Bupati Mimika Johannes Retop turun langsung meninjau lokasi terdampak banjir. Bupati juga mendengar langsung keluhan warga yang rumahnya terendam air. Salah satunya Yavo Murib, warga Kelurahan Kamorojaya, yang meminta pemerintah daerah membangun drainase untuk menahan luapan sungai Wania agar tidak masuk ke pemukiman. Jadi tanaman semua di sini sudah tenggelam, tapi tanaman itu tidak bisa bicara. Sudah air naik. Belum paning semua air naik. Jadi Pak Bupati saya hormat dengan sekda. Ini harus bela lari sampai di Beringin. Berigip. Ya, Berigip. Ya, di situ baru air ini semua lari ke situ. Iya, pari. Sungai itu? Iya, sungai. Ini Kaliwania yang besar, kali besar. Dari situ naik. Ini sebentar ini tambah naik ini. Sudah mulai ya. Iya. Sekarang datanya ini yang begini tidak ada. Siapa yang bilang itu? Sampai di sini. Kemarin saya masuk itu tutup. Sampai renang naik itu. Setengah mati. Bupati Mimika berjanji akan menyelesaikan masalah drainase dan membantu warga yang terdampak banjir. BMKG Mimika memprediksi puncak musim hujan terjadi pada pertengahan Agustus. Intensitas hujan diperkirakan mulai menurun setelahnya. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pasangan nomor urut 2, Matius Fakiri Aryo Kurumaropen, berdasarkan hasil rekapitulasi unggul dalam pemilihan suara ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Hasil rekapitulasi ini dibacakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua pada penetapan hasil rekapitulasi suara PSU di kantor KPU Papua. Pasangan calon nomor urut 1, Benhur Tomimano Konstan Karma, memperoleh 255.683 suara. Sementara pasangan nomor urut 2, Matius Fakiri Aryo Kurumaropen, unggul dengan 259.817 suara. KPU Papua memberikan waktu 3 hari kepada pasangan calon yang tidak menerima hasil pleno untuk menempuh jalur hukum, termasuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kami juga menyampaikan bahwa dari penetapan ini bagi pasangan saksi pasangan calon, karena sejak 3 hari ketika ditetapkan ada ruang hukum untuk bisa dilakukan. 3 hari itu terhitung mulai hari ini. Saksi pasangan calon nomor urut 1, Benhur Tomimano Konstan Karma, menolak seluruh hasil rekapitulasi dengan tidak menandatangani berita acara rekapitulasi. Mereka menilai hasil pleno tidak sesuai data mereka dan terdapat sejumlah kejanggalan. Matinya demokrasi di atas tanah ini. Yang kedua, apa yang terjadi selama proses ini, mulai dari kabupaten pertama sampai akhir, kami saksi mandat telah berusaha untuk mengembalikan semua proses PSU ini di dalam gedung ini untuk selesai di provinsi ini. Tetapi sayang, ruang demokrasi itu tidak ada. Rekapitulasi berjenjang dari distrik, kabupaten sampai provinsi hari ini mati dan dibuka.
Sementara saksi paslon 02 Mario menerima hasil yang ditetapkan KPU dan bersedia menandatangani berita acara rekapitulasi. Jika dalam 3 hari tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi, maka hasil yang ditetapkan oleh KPU Papua akan dibawa ke DPRD Papua untuk disahkan dan diajukan ke Mendagri untuk pelantikan. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Anak-anak ini senang mengikuti karnaval budaya untuk memeriahkan HUT kemerdekaan di distrik Mimika Timur. Para peserta karnaval anak-anak dari tingkat TK hingga SMA dan SMK, serta sebagian warga masyarakat dan instansi terkait. Peserta tampil dengan keunikan dan ciri khas kostum masing-masing wilayah. Meskipun hujan deras, peserta tetap semangat dan berbaris rapi mengikuti rute dari Kompleks Inkubator Jalan Poros Mapur Jaya hingga berakhir di Jalan Kantor Distrik Mimika Timur. Selain karnaval untuk memeriahkan HUT kemerdekaan, juga digelar pameran ukiran kayu dan anyaman khas suku Kamoro. Berbagai hasil kerajinan tangan masyarakat suku Kamoro, mulai dari ukiran kayu, anyaman noken, hingga tikar tradisional, dipamerkan dalam perayaan HUT kemerdekaan di halaman kantor Distrik Mimika Timur. Pameran tersebut menjadi daya tarik tersendiri di mana Bupati Mimika, Johannes Retop, bersama Wakil Bupati dan para pejabat daerah langsung memborong hasil karya warga. Kerajinan ini bukan sekadar produk seni, namun juga mencerminkan tradisi dan adat istiadat suku Kamoro yang tetap terjaga hingga saat ini. Kemudian kita anggarkan di tahun 2026 supaya semua orang datang di Mimika Timur ini. Kita buat nanti pameran budaya, sudah ada gelar produk UMKM dan berbagai kegiatan masyarakat adalah bukti nyata bahwa Mimika Timur memiliki kekayaan potensi baik di bidang budaya maupun ekonomi. Distrik Mimika Timur merupakan salah satu distrik tertua di Mimika. Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan serta menghadirkan berbagai kegiatan di tahun mendatang guna mengangkat potensi dan keunikan distrik tersebut sehingga mendatangkan PAD. Distrik Mimika Timur sendiri berada di kawasan pesisir dan dihuni mayoritas masyarakat asli suku Kamoro. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.